Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iwan Farhat. Di sini saya akan mempresentasikan UAS basis data, yaitu tentang pemahaman entity relationship diagram, kemudian tentang pemahaman normalisasi, dan juga pemahaman query. Saya Muhammad Iwan Farhat dengan NIM 112109400007. Nah, untuk soal pemahaman entity relationship diagram, jadi untuk soalnya Jakarta Books yaitu sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris transaksi, peminjaman, dan anggota perpustakaan. Nah, Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Persyaratan yang pertama yaitu setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel memiliki judul unik dan tahun terbit, penulis, dan ID unik. Buku dan majalah diidentifikasi dengan ISBN, sementara jurnal dan artikel memiliki ISSN. Buku bisa memiliki lebih dari satu penulis. Nah, anggota dapat meminjam lebih dari satu item pada satu waktu, dan setiap item hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu tertentu. Anggota harus terdaftar di cabang tertentu, tetapi bisa meminjam dari cabang manapun. Transaksi peminjaman mencatat tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda jika ada. Nah, setiap transaksi terkait dengan satu anggota dan satu atau lebih item. Kemudian yang keempat, memiliki alamat unik, nomor telepon, dan manajer. Setiap cabang juga memiliki koleksi item tertentu yang bisa berbeda dengan cabang lain. Nah, sistem perlu mengelola reservasi untuk item yang sedang dipinjam. Anggota bisa mereservasi maksimal 3 item yang sedang tidak tersedia. Kemudian untuk soalnya, buatlah ERD kompleks berdasarkan skenario di atas mencakup entitas-entitas berikut: buku, majalah, jurnal, artikel, anggota, transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Pastikan untuk menunjukkan semua atribut kunci, hubungan antar entitas, serta kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Nah, untuk entity relationship diagram Jakarta Book, untuk untuk buku buku memiliki di entitas buku memiliki ISBN, judul, ID item, kategori, tahun terbit. Kemudian untuk di majalah, ini dia merupakan peta di mana hubungan antar entitas-entitas. Kemudian ini juga untuk artikel, yaitu di artikel ada ID penulis, tahun terbit, ada kategori, ada judul, ada ID item, dan ISSN. Nah, untuk jurnal ada ID penulis, tahun terbit, kategori, ID item, judul, ISSN. Dan untuk majalah ada judul, ISBN, ID item, kategori, ID penulis, tahun terbit. Kemudian untuk reservasi itu ada ID item, GML item, ID anggota, ID reservasi, tanggal reservasi. Kemudian untuk anggota ada ID anggota, tanggal daftar, ID cabang, nama anggota,
alamat anggota, nomor telepon anggota. Kemudian untuk transaksi peminjaman itu ada ID anggota, ID item, ID pinjam, jam item, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda atau tidak. Kemudian untuk hubungan antar entitas ini ada anggota dan cabang, kemudian ada cabang dan inventaris, kemudian ada inventaris dan buku, inventaris dan majalah, inventaris dan jurnal, inventaris dan artikel, anggota dan transaksi peminjaman dan list peminjaman, kemudian list peminjaman dan inventaris, anggota dan reservasi, reservasi dan list reservasi dan inventaris, majalah dan penulis, jurnal dan penulis, artikel dan penulis, penulis buku dan penulis, buku dan penulis buku. Nah, ini ada jalur hubungannya. Contoh majalah dan inventaris itu jadi inventaris itu memuat suatu majalah. Kemudian eh, contohnya juga artikel merupakan ditulis oleh penulis, kemudian majalah juga ditulis oleh penulis. Kemudian untuk list reservasi, contoh, jadi list reservasi itu merupakan inventaris melibatkan list reservasi. Kemudian untuk di reservasi ini, untuk detailnya ada reservasi itu sendiri. Kemudian untuk transaksi peminjaman sebagai contoh hubungannya, jadi anggota melakukan transaksi peminjaman. Kemudian untuk transaksi peminjaman ada list pinjam untuk detailnya. Ini merupakan yang ditanda kurung merupakan penjelasan hubungan antar entitasnya. Nah, kemudian untuk kardinalitas setiap hubungan anggota dan cabang, money to one mandatory, kemudian cabang dan inventaris, one to money, inventaris dan buku, one to money, inventaris dan majalah, one to money, inventaris dan jurnal, one to money, inventaris dan artikel, one to money, anggota dan transaksi peminjaman, one to money, transaksi peminjaman dan list peminjaman, one to money, list peminjaman dan inventaris, one to money, dan seterusnya. Ini juga untuk contoh inventaris dan buku, inventaris dan buku. Nah, ini menunjukkan bahwa one to money. Jadi satu buku hanya untuk satu tempat. Kemudian partisipasi setiap hubungan. Jadi anggota dan cabang partisipasinya total, cabang dan inventaris total, inventaris dan buku itu total, inventaris dan majalah total, inventaris dan artikel total, anggota dan transaksi peminjaman total. Pokoknya ini merupakan partisipasi setiap hubungannya. Nah, kemudian untuk ini merupakan soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya itu soal pemahaman normalisasi atau normalisasi data. Nah, ini merupakan tabel awal dari soalnya. Kemudian untuk bentuk INF satunya, karena tidak ada data yang memiliki multi value, maka tabel awal ini sudah merupakan bentuk INF. Kemudian kita berarti akan ubah bentuk menjadi 2INF. Nah, dikarenakan adanya ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua, yaitu 2NF. Agar memenuhi 2NF, langkah-langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Nah, dengan demikian setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan
sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Nah, ini merupakan contoh penerapannya. Nah, jadi di sebelah kiri ada di nama fakultas humaniora itu ada 2, kemudian dilakukan primary key menjadi 1. Nah, kemudian untuk bentuk 2NF selanjutnya itu dikarenakan adanya ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key. Nah, dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua. Nah, agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi 2 entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Nah, untuk keterangannya atau untuk hasilnya ada di tabel di bawah. Jadi ini merupakan tabel program studi. Jadi untuk selanjutnya ini juga merupakan bentuk 2NF dikarenakan adanya ketergantungan parsial juga, di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan. Maka diperlukan proses normalisasi kedua 2NF. Agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi 2 entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Jadi primary key itu merupakan kata yang unik. Nah, ini juga merupakan bentuk 2NF. Jadi sama seperti tadi, dikarenakan ada ketergantungan parsial, di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua atau 2NF. Agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi 2 entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key dengan key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Kemudian ini juga jadi ini juga merupakan bentuk 2NF dikarenakan adanya ketergantungan parsial, di mana beberapa kolom non-key bergantung pada primary key. Yang ini merupakan tabel dosen, ini merupakan tabel kuliah, dan ini merupakan tabel nilai. Ini juga sudah dinormalisasi 2NF, di mana primary key yang unik pada setiap kolomnya. Nah, kemudian bentuk 3NF dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi ke tingkat 2NF tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada setiap atribut yang terdapat primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga. Nah, kemudian bentuk BCNF dalam setiap tabel yang sudah mencapai tingkat normalisasi 2NF telah dipastikan bahwa aturan BCNF terpenuhi, di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Nah, oleh karena itu tabel tersebut sudah berada dalam bentuk BCNF. Kemudian bentuk 4NF. Dalam setiap tabel yang sudah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan juga atau multivariabel. Nah, yang berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-key terhadap atribut non-key lainnya di luar primary key. Nah, oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan bentuk normalisasi tingkat keempat. Kemudian bentuk 4NF dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi hingga tingkat 2NF tidak terdapat
dependensi join, sehingga tabel tersebut sudah mencapai bentuk normalisasi tingkat kelima. Kemudian soal pemahaman normalisasi juga, yaitu tentang desain relasional. Jadi ini merupakan desain relasionalnya. Di tabel fakultas ada ID fakultas. ID fakultas itu merupakan varchar karena ID fakultas biasa kenapa varchar, karena bisa gabungan antara bukan cuma angka tapi bisa juga huruf atau simbol lainnya. Kemudian juga nama fakultas juga varchar sudah pasti. Tabel program studi, ID program studi, primary key. Jadi ID program studi merupakan primary key atau kata kunci. Ini merupakan varchar juga. Terus kemudian nama program studi juga pasti varchar. Dan ID fakultas ini merupakan kata kunci. Jadi di dalam primary key ada juga biasa ada kata kunci. Dan untuk tabel mahasiswa, ID mahasiswa merupakan primary key. Untuk FK ini merupakan kata khusus. Kemudian untuk ID mahasiswa, mereka melakukan integer nama mahasiswa, ID studi, kemudian ada tabel jadwal, yaitu ada ID jadwal merupakan primary key. Untuk ID mata kuliah merupakan 4K, ID dosen juga 4K, ID program studi juga merupakan 4K, ruangan, kemudian ada ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah. Untuk tabel dosen itu ada ID dosen merupakan primary key, ada juga nama dosen, juga alamat dosen. Kemudian untuk tabel mata kuliah ada ID mata kuliah merupakan primary key dan juga ada nama mata kuliah. Nah, untuk tabel nilai ada ID mahasiswa, ini bisa berupa primary key atau foreign key. Dan untuk ID jadwal juga sama, bisa primary key atau foreign key. Untuk nilai dan terakhir adalah nilai. Kemudian untuk soal pemahaman normalisasi untuk yang ketiga yaitu implementasi DDL SQL. Jadi untuk soal pemahaman normalisasi untuk implementasi di LSTL ini merupakan kode yang bisa dijalankan di MySQL untuk data definition. Dan ini untuk apa ya? Untuk jalurnya. Jadi nilai itu berisi ID mahasiswa dan ID jadwal. Ini berhubungan dengan jadwal, tentunya juga berhubungan langsung dengan jadwal dan mahasiswa. Nah, kemudian untuk jadwal berhubungan langsung dengan dosen, mata kuliah, dan juga ID mata kuliah dan juga program studi. Nah, program studi bukan cuma berhubungan langsung dengan jadwal, tapi juga berhubungan dengan mahasiswa. Dan program studi berhubungan langsung dengan fakultas. Nah, jadi untuk nilai ini berhubungan dengan yang lainnya, cuma untuk dosen, mata kuliah, dan fakultas tidak ada hubungan dengan
mata fakultas tidak ada hubungan dengan mata kuliah dan juga dosen. Kemudian untuk selanjutnya yaitu soal pemahaman teori. Oke, jadi untuk nomor satu, buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Kemudian kita melakukan tentunya select listing karena kita ingin katanya itu yang muncul itu unik, dan juga tidak lupa kita tentunya menampilkan apa yang diperintahkan, yaitu nama mahasiswa, ID dosen, dan nama mata kuliah dan nilainya. Jadi kita join mahasiswa on an ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Kemudian join juga jadwal untuk ID jadwal sama dengan ID jadwal. Kemudian juga kita join mata kuliah di ID mata kuliah dan ID sama dengan ID mata kuliah. Kita juga join dosen di yang itu yang dibutuhkan ID dosen. Dan nama mata kuliahnya tentunya algoritma order by nilai, maka yang muncul sebagai hasilnya itu seperti yang di bawah. Kemudian untuk yang nomor 2, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi. Nah, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Nah, ini kalau kita tentunya pasti melakukan select listing untuk mencari yang untuk supaya hasilnya unik. Kemudian kita tentukan nama dosen, di count distinct ID mata kuliah, dan jumlah mata kuliah.
itu dari tabel klasifikasi dosen, kemudian kita join jadwal dengan ID dosen dan sama dengan ID dosen, kemudian kita group by nama dosennya, kemudian order by jumlah mata kuliah, kemudian muncul seperti yang di sebelah kanan. Kemudian ya, nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Jadi kita select listing nama program studi, nama program studi, kemudian kita juga rata-rata nilai, kemudian kita join mahasiswa di ID program studi, kemudian kita join nilai di ID mahasiswa, dan kita group by ID program studi dengan nama program studi, kemudian order by rata-rata nilai, kemudian muncul hasil yang seperti di kanan. Dan untuk nomor 4, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas, kemudian menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita select, kita nggak memakai listing, kita keluarkan nama fakultas, di average, nilai, rata-rata nilai, from fakultas, join program studi, ID fakultas, dan join mahasiswa ID program studi sama dengan ID program studi, join nilai ID mahasiswa dengan ID mahasiswa, group by ID fakultas, nama fakultas, kemudian order di rata-rata nilai, dan muncul. Jadi hasilnya seperti yang di kanan. Jadi arsitektur itu merupakan nilai dengan nilai rata-rata mahasiswanya mahasiswa yang paling besar. Kemudian untuk soal nomor 5, tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Kemudian tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Kita select listing karena untuk supaya mendapatkan hasil yang unik, kita join jadwal untuk ID dosen, join mata kuliah, join ID mata kuliah, join nilai, ID jadwal sama dengan ID jadwal, kemudian kita group by nama dosen, MK nama mata kuliah, kemudian order by rata-rata nilai, kemudian muncul hasilnya itu nama dosen, nama mata kuliah, dan juga rata-rata nilainya. Ini adalah nama dosen dengan mata kuliah yang diajar dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Oke, terima kasih terima kasih. Jadi itu merupakan presentasi hasil pekerjaan saya, hasil UAS basis data tentang ERD, terus tentang pemahaman normalisasi dan pemahaman query. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.